4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Damayanti, kelas 29A, NIM 19472400017. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas individu mata kuliah Konsep Dasar IPA di SD dengan nama dosen Dr. Sudarto MPD. Video ini saya akan menjelaskan 3 materi dalam IPA. Yang pertama yaitu gelombang dan getaran, bunyi serta cahaya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini penjelasan tentang materi tersebut. Yang pertama yaitu gelombang dan getaran, di mana getaran adalah gerakan bolak-balik dalam suatu interval waktu tertentu. Sedangkan gelombang adalah suatu getaran yang merambat. Selama perambatannya, gelombang membawa energi. Pada gelombang, materi yang merambat memerlukan medium, tetapi medium tidak ikut berpindah. Gelombang terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu gelombang mekanik, di mana gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contohnya gelombang tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium. Contoh gelombang cahaya dan masih banyak lainnya. Berdasarkan arah getar dan rambatnya, terdapat 2 jenis gelombang. Yang pertama yaitu gelombang longitudinal, di mana gelombang ini mengarah terhadap sejajar dengan arah rambatannya. Contohnya adalah gelombang bunyi di udara. Yang kedua yaitu gelombang transversal, di mana gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tidak tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya itu gelombang tali. Selanjutnya yaitu periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang, di mana periode gelombang juga memerlukan waktu dalam perambatannya. Selang waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang disebut periode. Periode di sini sama artinya dengan selang waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu getaran. Satuan periode adalah sekon. Untuk menentukan periode suatu gelombang, kita bisa pakai persamaan berikut, yaitu T sama dengan T per N atau T sama dengan 1 per F. Yang kedua yaitu frekuensi gelombang, di mana frekuensi adalah gelombang yang terjadi dalam 1 sekon, di mana satuan frekuensi ini adalah gelombang per sekon atau hertz, sama seperti getaran. Frekuensi gelombang juga memiliki persamaan yaitu F sama dengan N per T. Yang ketiga yaitu cepat rambat gelombang, di mana kecepatan gelombang sering disebut dengan cepat rambat gelombang yang diberi simbol V. Cepat rambat gelombang dapat digunakan menggunakan persamaan berikut. Yang pertama yaitu V sama dengan S per T. Rumus ini dipakai jika keterangan menyebutkan jarak yang ditempuh gelombang atau S dan waktu yang diperlukan gelombang atau I atau T. Atau bisa juga digunakan persamaan V sama dengan gelombang per T. Rumus ini dipakai jika keterangan hanya menunjukkan panjang gelombang dan periode gelombang. Atau bisa juga menggunakan persamaan V sama dengan gelombang kali F, di mana
Rumus ini digunakan apabila panjang gelombang dan frekuensi gelombang ditentukan. Sedangkan untuk menentukan panjang gelombang dapat digunakan persamaan tersebut. Gelombang sama dengan V per F. Selanjutnya yaitu penguraian atau dispersi, di mana dispersi ini merupakan penyebaran bentuk gelombang ketika merambat melalui suatu medium. Dispersi tidak dapat terjadi pada gelombang bunyi yang merambat melalui udara atau gelombang cahaya yang merambat melalui vakum. Yang kedua yaitu polarisasi, di mana polarisasi ini merupakan peristiwa di mana sebagian arah getar gelombang terserap. Polarisasi ini bisa juga didefinisikan sebagai proses pembatasan gelombang vektor yang membentuk suatu gelombang transversal sehingga menjadi suatu arah atau satu arah. Selanjutnya, itu tadi materi tentang gelombang dan getaran. Selanjutnya, kita beralih ke materi yang kedua yaitu bunyi. Bunyi dalam kehidupan sehari-hari tentunya tidak lazim lagi di pendengaran kita karena bunyi didengarkan setiap hari dalam kehidupan sehari-hari, di mana bunyi adalah gelombang longitudinal yang terjadi karena adanya getaran dan dapat merambat sehingga dapat sampai ke telinga makhluk hidup seperti manusia ataupun hewan. Di mana gelombang bunyi merupakan jenis gelombang longitudinal di mana terjadi perapatan dan perenggangan dalam suatu medium seperti gas, cair, ataupun padat. Adapun syarat-syarat terjadinya suatu bunyi, yang pertama yaitu terdapat benda yang bergerak atau sumber bunyi atau bergetar. Yang kedua yaitu terdapat medium yang merambat bunyi. Yang ketiga, terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Adapun sifat-sifat bunyi yang pertama yaitu merupakan gelombang longitudinal. Yang kedua yaitu tidak bisa merambat pada ruang hampa. Yang ketiga, kecepatan dari rambatnya itu dipengaruhi oleh kerapatan dari medium perambatannya atau padat, cair, dan gas. Yang ketiga yaitu dapat mengalami resonansi serta pemantulan. Yang keempat, memerlukan medium dan perambatannya atau tidak bisa merambat dalam ruang hampa. Adapun rumus dalam bunyi yaitu V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, sedangkan S adalah jarak dan T adalah waktu dengan satuan S. Rumus ini digunakan jika diketahui frekuensi, panjang gelombang, atau periode tersebut. Selanjutnya, kita bisa memakai rumus yang kedua yaitu V sama dengan gelombang kali F atau V sama dengan gelombang per T. Mungkin itu saja materi tentang bunyi. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu cahaya. Di mana cahaya adalah energi berupa gelombang elektromagnetik kasat mata yang memiliki panjang gelombang 380 hingga 750. Tapi dalam dunia fisika juga disebut sebagai radiasi elektromagnetik. Cahaya penting dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Sebab tanpa adanya cahaya tidak mungkin ada di kehidupan. Kita tidak mungkin ada di kehidupan. Jika bumi tidak mendapat cahaya dari matahari, maka bumi akan gelap gulita dan dingin sehingga tidak mungkin ada kehidupan. Adapun sifat-sifat cahaya yaitu yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus.
di mana contohnya yaitu kita memegang senter kemudian menyalakan ke arah depan, maka yang terjadi adalah cahaya merambat lurus sesuai arah yang kita inginkan. Yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan, di mana contohnya yaitu kita bermain di siang hari dengan membawa sebuah cermin atau spion, kita arahkan ke datangnya sinar matahari, lalu kita coba mengarahkannya ke segala arah, maka yang terjadi adalah sebuah cahaya yang terpantul dari sinar matahari tersebut. Yang ketiga yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya itu ketika kita melihat atas rumah yang memakai genteng dari kaca bening, maka cahaya sinar matahari dapat masuk tanpa terhalang karena genteng terbuat dari kaca bening. Yang keempat yaitu cahaya dapat dibelokkan atau dibiaskan. Contohnya yaitu jika kita berenang dan meletakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari dari atas, maka tongkat tersebut terlihat lebih besar dari ukuran yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu adapun hukum cahaya. Yang pertama yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang kedua yaitu sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak dalam bidang datar. Adapun rumus dari pembiasan cahaya yaitu N sama dengan C per F, di mana C memiliki arti laju dalam ruang hampa dan besarannya sudah ditentukan yaitu 3 kali 10 per 8 meter per sekon, di mana V adalah simbol untuk kecepatan laju cahaya dalam medium dan di mana N adalah indeks bias mutlak medium. Untuk rumus pemantulan cahaya yaitu N sama dengan 360 per A kurang 1, di mana simbol N merupakan banyaknya jumlah bayangan, sedangkan simbol A merupakan keterangan untuk sudut dua cermin. Mungkin itu saja materi tentang gelombang cahaya serta bunyi dalam IPA. Mungkin sampai di sini. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan bagi yang menontonnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.